Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau Tuhan itu baik, kenapa ya rasanya dunia ini penuh banget sama penderitaan? Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng sebuah argumen teologis yang menawarkan sudut pandang yang ya cukup unik tentang tujuan dibalik semua kejahatan itu. Coba bayangin deh, kata-kata ini ditemukan tertulis di Alkitab seorang ibu bernama Ibu Harp. Setelah beliau meninggal, di tengah kehilangan yang luar biasa, beliau justru menuliskan kepercayaan yang dalam banget kayak gini. Iman Ibu Harp yang begitu kuat ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang mungkin ya kita semua pernah tanyakan. Kalau Tuhan itu memang ada dan baik, kenapa penderitaan diizinkan ada? Gimana caranya kita nyambungin dua hal yang kelihatannya saling bertolak belakang ini? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Jadi masalahnya itu bukan cuma soal kok ada penderitaan. Bukan. Akar masalahnya, seperti yang dijelaskan di sumber kita, adalah banyak banget penderitaan yang kelihatannya sama sekali nggak ada tujuannya, nggak ada gunanya. Dan perasaan sia-sia ini kan yang paling bikin nyesek. Waktu kita ngelihat penderitaan tanpa ada alasan yang jelas, pertanyaan kenapa itu bisa terasa berat banget, bahkan bisa menggoyahkan iman kita sampai ke akarnya. Nah, sekarang kita coba geser sedikit ya. Dari yang tadinya masalah emosional, kita lihat argumen logis yang sering banget dipakai untuk menantang keberadaan Tuhan yang maha baik. Coba kita bedah logikanya ya. Ini ada 3 langkah. Pertama, Tuhan yang maha baik itu pasti punya tujuan yang baik buat segalanya. Masuk akal. Kedua, ada beberapa penderitaan yang kelihatannya, ya, nggak ada tujuan baiknya sama sekali. Nah, kalau langkah 1 dan 2 ini benar, maka kesimpulannya, Tuhan yang maha baik itu nggak mungkin ada. Kedengarannya logis dan kuat banget kan? Nah, disinilah argumen tandingan dari sumber kita ini muncul. Bukannya mencoba ngejelasin satu persatu penderitaan, argumen ini justru menyerang salah satu langkah kunci dari argumen logis yang barusan kita lihat. Jadi di mana celahnya? Jawabannya ada di langkah 2, di satu kata kunci, tampaknya. Argumen ini bilang gini, hanya karena sesuatu kelihatan sia-sia buat kita, apa itu otomatis berarti hal itu benar-benar sia-sia? Nah, itu kan asumsi yang besar banget, yang cuma didasarkan pada pengetahuan kita yang sangat-sangat terbatas. Kita pakai analogi dari dunia sains deh. Dulu, para ilmuwan itu menyebut beberapa bagian DNA kita sebagai DNA sampah. Cuma karena mereka nggak tahu fungsinya apa. Ternyata belakangan ketahuan kalau banyak dari sampah itu punya peran yang super penting. Jangan-jangan kita juga melakukan kesalahan yang sama waktu melihat penderitaan. Kita langsung cap itu sia-sia, cuma karena kita belum bisa melihat tujuannya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya gini, cuma karena kita nggak bisa menemukan tujuannya, bukan berarti tujuan itu nggak ada. Keterbatasan pengetahuan kita itu bukanlah batas dari kenyataan yang sebenarnya. Oke, tadi kan kita udah bahas soal apa yang kita nggak bisa tahu. Sekarang kita balik. Gimana dengan apa yang menurut sumber bisa kita ketahui? Ternyata ada loh beberapa tujuan baik dari rasa sakit yang udah terbukti dan bisa kita pahami. Coba deh, pikirin soal masa sakit fisik. Itu tuh sebenarnya kayak alarm kebakaran buat tubuh kita. Contohnya penderita kusta. Mereka nggak bisa ngerasain sakit. Akibatnya, mereka bisa melukai diri sendiri dengan parah tanpa sadar. Ini nunjukin kalau rasa sakit, walaupun nggak enak, sebetulnya itu adalah sistem perlindungan. Dan supaya alarm ini berguna, suaranya harus cukup kencang dan nggak bisa seenaknya kita matiin. Ada kutipan yang keren banget dari C.S. Lewis yang bilang kalau rasa sakit itu bisa jadi cara Tuhan yang paling ampuh buat narik perhatian kita demi kebaikan kita sendiri. Semacam megafon untuk membangunkan kita dari tidur panjang. Dari sudut pandang Alkitab, penderitaan juga dilihat punya tujuan. Sama kayak latihan fisik yang keras bisa membentuk otot atlet, kesulitan hidup itu bisa menempa kita. Hasilnya, kita jadi lebih tekun, karakter kita lebih kuat, dan bahkan kita bisa punya harapan yang lebih dalam. Nah, dari semua ini, kita sampai pada kesimpulan argumennya. Idenya adalah bahwa iman itu bukanlah lompatan di kegelapan, tapi sebuah kepercayaan yang masuk akal terhadap sesuatu yang belum kita lihat. Jadi poin utamanya adalah pergeseran fokus. Ini bukan lagi soal kita harus tahu semua jawabannya, tapi soal percaya kepada Dia yang memang tahu. Ini adalah jenis iman yang sama seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Abraham atau Ayub, yang tetap memilih percaya bahkan ketika mereka sama sekali nggak ngerti kenapa mereka harus menderita. Ayat penutup dari sumber kita ini seolah merangkum tujuan akhir dari semua penderitaan ini.
bahwa dalam gambaran yang lebih besar, semua kesulitan yang kita alami sekarang ini sebetulnya sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh, jauh lebih besar dan abadi. Dan sampailah kita di pertanyaan terakhir yang paling menusuk. Oke, katakanlah kita terima kalau setiap penderitaan itu ada tujuannya. Tapi, nggak bisakah Tuhan menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara lain yang penderitaannya lebih sedikit? Pertanyaan ini nunjukin betapa rumitnya masalah ini, dan ya, saya serahkan kepada Anda untuk merenungkannya.